Saya akan buka, kalau ada yang mau tanya, mau membantah, mau menyatakan sesuatu dan seterusnya, asal waktunya saling membatasi, langsung maju ke depan, dicatat oleh Mas Imam. Sampai maju, langsung Mas. Karena mikrofonnya di sini, oke. Dan saya juga, ini silakan, pokoknya begitu akan bertanya atau mengajukan sesuatu, Anda langsung maju. Kalau Putri di sini, kalau Putra di sana, langsung ya Mas. Sambil nanti saya juga buka dan mohon, mosok ketua DEMA saja yang nyanyi gitu loh, harus ada suara yang merdu rek. Aku wong lanang ngrungokno suarane wong lanang lak padha ae lah. Ya toh, Pak ya. Lah si opo ya? Ya kudu ono sing almar'ah as-sholihah kan gitu kan? Mohon dengan sangat, lagu apa saja monggo. Saya berdoa mudah-mudahan Kiai Kanjeng mampu. Mas langsung duduk aja, sampai duduk aja, duduk dulu. Jangan ke susu. Oke, monggo. Ibu monggo Bu ya, oke, bismillah. Saya harus menjelaskan sedikit sebelum saya mempersilakan beliau-beliau. Gini, pokoknya gini saya pesan, ini acara seperti ini sebenarnya kan tidak diperlukan, wong Anda sudah kuliah di tempat yang baik kok, kan gitu. Tetapi mungkin saja ada hal-hal dalam kehidupan yang Anda perlukan yang tidak bisa diperoleh di kampus Anda, betul enggak? Jadi kan kampus bukan segala-galanya, kehidupan juga bukan segala-galanya, kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Kalau Anda di kampus ini Anda mengalami ta'lim, ta'lim Anda bisa mengetahui sendiri, ada tadris, ada tarbiyah lebih luas lagi ya toh, ada tafhim ya. Nah, saya sedang melakukan semacam tajribah atau ijtihad di Jombang. Saya membuat satu eksperimen dengan anak-anak di sekolahan saya, sekolah menengah kejuruan SMK, paket setengah tahun 6 kali, sekali 12 jam, jadi 12 jam kali 6, namanya takdib. Takdib itu min adaba yu'addibu takdiban. Jadi ada belajar taklim, ada mendidik diri atau mendidik orang lain namanya tarbiyah, ada proses belum paham menjadi paham namanya tafhim. Ada, kalau tadris apa Pak? Tadris mempelajari sesuatu. Ada takdib, takdib itu pemberadaban. Jadi kalau bahasa Jawanya ilmu kui kelakone kanti. Jadi Anda tidak dikasih tahu X adalah Y plus Z, enggak. Anda diajak mengalami sehingga menemukan ilmunya, menemukan pengetahuannya, menemukan kenikmatan berilmu dan berpengetahuan, itu namanya takdib. Jadi langsung ilmu pengetahuan dijadikan proses peradaban diri kita, itu namanya takdib. Itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ini tidak pernah dipikirkan oleh Dignas sama sekali. Takdib ini, mereka cuma mengenal taklim. Orang Islam juga ngertinya majelis taklim. Ada lagi yang keliru menyebut majelis taklim. Mana taklim? Kalau takallum ya takallam, omong dewe. Kalau ukallimukum, taklim, ngomongi dan saling omong, itu majelis taklim. Pulane omong-omongan wong itu. Terus belum ada majelis tarbiyah, belum ada majelis takdib, apalagi belum ada majelis ta'rif. Jadi alim sama arif beda. Kalau alim itu keluasan, karena dia menyangkut kawruh atau pengetahuan. Kalau dalam bahasa Indonesia pengetahuan. Pengetahuan tidak sama dengan ilmu, gitu ya teman-teman sekalian. Ini agak serius dikit ya. Kalau ta'rif itu sifatnya pendalaman. Kalau dalam berarti tinggi, betul enggak? Karena kalau ta'rif itu sifatnya pendalaman.
Kalau dalam berarti tinggi, betul enggak? Karena garisnya mendalam berarti meninggi. Kan dia ada satu garis. Tidak ada orang yang mendalam terus tidak mendapatkan ketinggian. Dan tidak ada orang bisa mencapai ketinggian kalau dia tidak mendalami. Betul enggak? Makanya ada ta'rif. Ta'rif itu nanti produknya ma'rifat. Gitu? Kalau ta'lim produknya ilm. Kalau tadris produknya durus. Gitu? Durus. Iki aku tak acting seolah-olah saya ngerti bahasa Arab. Supaya Anda kagum. Gitu. Wah, ngerti bahasa Arab, jadi yang mengkui. Ya. Tapi ini serius, teman-teman sekalian. Nah, mohon dengan sangat, di luar pelajaran-pelajaran yang baku dan syar'i di kampus ini, ada di luar waktu itu tolong dijadikan proses takdib. Proses untuk memberadabkan ilmu yang sudah Anda dapatkan. Dan bedakan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan adalah, oh ini jagung, ini kedelai. Ilmu adalah bagaimana cara ngiling jagung, gitu loh. Betul enggak? Jadi kalau ilmu itu mesinnya, determinasinya, gitu ya. Programmernya itu ilmu. Tapi kalau Anda kan cukup pengetahuan. Oh, softwarenya ini, aplikasinya ini, remnya sekian, itu pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu programmer, dia ngerti 01000001 ya. Itu namanya ta'rif. Makanya Rahman sama Rahim juga bedanya di situ. Kalau Rahman cinta sosial yang meluas, kalau Rahim cinta individual yang mendalam. Jadi Rahman makanya mangap tau Rahman berarti meluas, nek Rahim itu kan minggem, Rahim berarti dia mendalam. Logikanya adalah Anda harus menomorsatukan sosialitas baru individu Anda. Kan begitu? Makanya Allah tidak menyebut dirinya Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Orang banyak dulu baru berdoa juga begitu. Berdoa tidak bisa langsung ya Allah mbok kula lulus. Tidak bisa, Anda harus meluas dulu. Pertama, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, mendoakan Rasulullah dulu meskipun dia tidak butuh. Kalau Anda mendoakan Rasulullah bukan berarti Rasulullah masih dalam keadaan bahaya, enggak. Kamu yang harus mendoakan Rasulullah supaya kamu disayangi sama Allah gitu loh. Bukan Allahnya butuh, Rasulullahnya butuh, Rasulullah tidak butuh. Sudah beres surganya. Kita yang butuh. Gitu loh. Kita butuh menyapa Pak Musle, kita butuh menyapa Ketua Demak. Ini direktur apa Pak di sini Pak? Ketua. Kita butuh menyapa Pak Ketua. Pak Ketuanya tidak butuh disapa. Kan gitu. Kita yang butuh menyapa. Terus kita doakan dulu muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baru minta diri kita sendiri apa? Mau jodoh, mau dapat kerjaan, mau tentram, mau itu ya. Lulus. Kalau lulus itu loh kok guyu. Lulus itu faktornya bukan hanya melalui doa dan kemampuan Anda menjawab pertanyaan. Lulus itu bisa melalui jalan lain. Misalnya menyihir dosennya. Mendoakan ya Allah bikinlah dia salah tulis, bener. Siapa ngerti Gusti Allah, ya wes salah apa-apa. Lumayan iki iseng-iseng ngono ya. Kudune D A ngono ta, rada ngantuk dosene A, lumayan itu. Sama dengan kalau punya utang itu tidak hanya doanya tidak ya Allah berilah aku kemampuan untuk bayar utang, bisa juga jalannya enggak gitu ya Allah. Jadikanlah yang menghutangi aku itu lupa bahwa aku berhutang kepadanya, kan boleh juga kan gitu kan. Yojok ngono ta. Ya tapi siapa tahu juga kan gitu kan. Pokoknya jalan hidup tuh banyak gitu ya teman sekalian ya. Oke. Supaya Anda itu enggak stresan gitu loh. Ojo dididik stres karena hidup itu luar biasa bulat. Dia enggak hanya dari satu sisi. Gitu ya. Oke. Jadi saya cuma pesen dengan takdib tadi, apa sebabnya Pak? Anda harus mempelajari 17, Anda akan menghadapi tahun 2020, 2024,
bahkan nanti sampai tahun 2040, 2050. Mungkin Anda masih sugeng, masih hidup pada waktu itu, dan mungkin saya sudah tidak ada. Tapi Anda harus faltandur, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat apa? Al-Qasr 18. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Aku apa yo mengkuwi gitu. Shadaqallahul azim, kan lumayan gitu. Jadi Anda harus melihat ke depan. Harus melihat ke depan, karena saya sebagai orang tua mengandalkan Anda. Ini loh yang nanti akan pegang peranan di zaman yang sangat penting untuk perubahan bangsa Indonesia ke depan. Kalau beliau sama saya ini sudah telat, Pak. Sudah telat. Tapi Anda ini pas waktunya. 2024 Anda akan jadi apa? Jadi mulai sekarang mulai siap. 2017 Anda masih lolos, masih belum bisa apa-apa. Tapi setelah 2020, 21, 22, 23 Anda harus membina diri betul, sehingga setahun kemudian Anda akan pegang peranan benar-benar. Dan mulai sekarang Anda harus belajar takdib, memberadabkan dirimu. Secara spiritual Anda online sama Allah, secara intelektual Anda punya kecerdasan, lantip dan waskita. Secara hati Anda harus jernih, jembar, dan selesai, tidak rewel oleh macam-macam, tidak gampang masuk angin, tidak gampang cemburu, tidak gampang dengki dan iri. Dunia enteng bagi Anda. Kalau hatimu sudah selesai, sudah enteng, maka kamu akan kreatif dan kamu akan punya kekuatan ke depan. Benar ya? Secara mental Anda harus tangguh. Anda harus bersikap militer kepada dirimu sendiri, tapi bersikap lembut kepada orang lain. Ini ya. Asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Kalau diterjemahkan agak subjektif, sama diri sendiri Anda harus keras. Jangan lembut sama dirimu, keras sama yang lain. Terbalik, kalau sama dirimu harus keras. Saya ini kerjaannya adalah bersikap keras, bahkan kejam kepada diri saya sendiri. Turu tak ngel-ngel aku ini. Jadi saya tidak pernah, paling 5%, 10% saya tidur beneran di kasur gitu. Selebihnya aku ini orang melungker ning kursi, ning pojok, nempel, pokoknya tak siksa awakku ben kuat. Jadi pagi-pagi tak cek selera ya, oh apa-apa sip. Terus aku mencolot, terus aku push up. Aku push upnya gini sih, gini, setelah itu gini, gitu. Terus merapat, terus menenggang lagi, mulai begini. Wow, banyak tingkat push up. Gitu loh. Makanya, wah, kalau nek gue isi nom-nom kayak gini, orang tangguh, kudu tangguh, orang gampang masuk angin. Nggak boleh dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit sakit, enggak. Jangan banyak makan, ya. Jangan banyak makan. Lapar, yang baik itu lapar. Benar, yang baik itu lapar, karena Anda lapar, sel-selmu memberontak, sehingga kamu menjadi orang yang tangguh dan kuat. Ngono dah. Bilang sama Allah, ya Allah, jangan hanya 1 bulan Ramadan, setahun aku berani dan mau berpuasa. Ngono. Terus malaikat Jibril teko, tenan. Tenan, ayo, baleni. Modar ke. Nah, puasa Ramadan kan cuman syar'i, bukan cuma ya syar'i. Selebihnya hakiki puasa Anda bawa ke siang malam sepanjang hidup Anda, karena hidup itu berpuasa. Hidup itu tahu kapan ngerem, tahu kapan ngegas. Jangan hanya pintar melampiaskan, tapi harus lebih pintar mengendalikan dan menahan. Jadi hidup adalah imsak. Mana imsak? Menahan. Orang sekarang nggak tahu Pak mana imsak. Disangka imsak itu tanda waktu 10 menit sebelum subuh. Sadar. Padahal imsak itu sepanjang hari itu Anda imsak. Tahu enggak? Jadi mulai besok di masjid, mulai subuh
selesai sholat. Padahal bener nggak? Justru subuh itu Anda imsak sampai maghrib. Mergo wong rumangsane imsak kuwi 10 menit sebelum subuh nesu doang. Kemarin salah satu kiai Ma'iyah azan isya jam setengah 11 malam. Marah orang kampung. Lu padahal azan itu kan tanda untuk sholat. Lah santrinya itu kan habis kursus apa gitu jam 11 baru bisa sholat isya. Untuk menandai mereka supaya kumpul sholat isya nganggo azan. Bener nggak? Bener. Nesu. Sudah makanya belajar. Makanya tidak hanya taklim tapi juga takdim. Dulu kalau sholat di masjid itu kan nganggo nek Jumuan nganggo tongkat apa? Tombak. Ngene iki. Ngene terus. Oh kira ngene iki. Ansitu wasma'u wa ti'u rahimakumullah. Terus semua ansitu la ilaha illallah. Pokoknya ansitu di desa saya tongkat ini, tombak ini namanya ansitu. Rek ansitune gorene rek ansitune. Ah gitu. Dadi nek kereng tak gepuk ansitu kowe. Ah ngono kuwi. Wong Jawa iki jan. Wes. Begitu menjadi istilah dia lupa pada asal usulnya. Begitulah perkembangan budaya kita. Ngerti jazz enggak ngerti sejarahnya, ngerti dangdut enggak ngerti asal usulnya, betul enggak? Ngerti sholawat enggak ngerti siapa yang bikin. Sholat badar siapa yang bikin? Angkat tangan. Nek ngerti kowe? Modiar ana sing ngerti. Saben dina salat bareng ora ana sing ngerti asal usulnya. Yang bikin orang Indonesia apa orang Mesir? Indonesia. Mana dari mana? Wah, arek Ma'iyah berarti. Nah, arek Ma'iyah wis seru sing ngandani Pak Muzamil. Oke, teman sekalian oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya maaf mungkin kalau saya sedikit tidak pandai berbicara, Cak. Menarik sekali ya pembahasannya ketika di sini memadukan antara seni, budaya dan agama. Di situ saya teringat pada beberapa hal yang kadang menurut saya unik atau aneh atau mungkin bikin tertawa seperti itu. Namun semua itu kan tadi dijelaskan bahwasanya ketika agama seni budaya bisa dipersatukan, namun lihat tempatnya di mana. Saya melihat beberapa kali gimana ya penyampaiannya. Iya, jadi ketika ini bicara statement seperti itu, mungkin apa yang saya lihat itu ketika mereka berpikir bahwa seperti sholawat atau mungkin tadi ya yang baru saya dicontohkan, mungkin teman-teman yang dulunya taunya lagunya Leto tersebut itu kan lagu cinta, mungkin ketika baru dengar wah lagu cinta nih tentang patah hati, tentang kerinduan seseorang, tapi ternyata ketika dalam sebuah wadah seperti ini dengan pengiring pengantar perkara lain, ternyata itu menjadi sebuah syair-syair yang antara manusia dengan Tuhannya seperti itu. Yang tadinya kita taunya itu lagu cinta, ternyata setelah tadi didengarkan kok ngerentes kan. Kayak mutane karo Gusti Allah gitu. Bagus sekali itu, tergantung tempatnya kan. Jadi beberapa kali saya melihat hal yang lucu. Ada juga saya pernah dengar sebuah lagu death metal, Cak. Lagu death metal itu kan identik dengan setan, satanisme. Seperti itulah yang ibaratnya apalah istilahnya. Tetapi ketika saya melihat liriknya, saya browsing, itu di balik lagu itu ternyata adalah sebuah syair dari Abu Nawas ya, Ilahilas Abu Nawas ngibu. Nggih, syairnya Abu Nawas yang aku tak pantas masuk surgamu dan lain-lain. Itu dijadikan lagu death metal. Bu. Nggih, syairnya Abu Nawas yang
Aku tak pantas masuk surgamu dan lain-lain. Itu dijadikan lagu death metal. Menurut saya itu, iya belum Bu, ini pengantar dulu. Death metal itu kan, iya maksudnya, maaf teman-teman. Jadi daripada saya pulang jauh-jauh ke Tegal masih ngepong pikirannya, mending saya turahkan di sini. Mumpung tadi dengar. Ya, Iya. tapi mohon lebih efisien ya. Nji, Pak. Iya. Nji, Cak. Itu satu. Kemudian pernah lagi saya melihat di suatu tempat ketika sholawat ibarat dikumandangkan dengan alat musik, gamelan dan lain-lain, dan penontonnya itu joget-jogetan kayak konser karena musiknya emang seperti itu. Saya di situ sedikit gemuyu, sedikit aneh, tapi saya juga ikut karena saya ada di situ. Ya ngomongin teman kayak gitu. Itu kan karena tadi dibilang pada tempatnya. Atau mungkin dengan lagu-lagu cinta Araban yang mungkin orang-orang sepuh, orang-orang yang jauh dari peradaban itu melihat, oh ini lagu Islami, ini lagu Islami. Ternyata setelah melihat videonya, ternyata yang nyanyi telanjang kayak gitu. Itu yang saya lihat ya. Udah langsung pertanyaan Jadi dipepet. poinnya adalah Poinnya itu bagaimana jenengan menyikapi hal seperti itu. Karena kan kita sebagai manusia cenderung meniru apa yang kita gemari. Wah, aku seneng kae niru kae. Wah, death metal kae tapi Islami. Nanti saya ikut-ikutan seperti itu. Jadi gimana menyikapi tentang persatuan antara agama, kebudayaan dan seni tersebut. Nggih, terima kasih. Itu aja. Sebentar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Saya tanya kepada para hadirin dan bapak-bapak, untuk kontinuitas berpikir kita di dalam memahami sesuatu ini dikumpulkan dulu, baru dijawab sehingga nanti Anda harus loncat-loncat lagi, ataukah disambung langsung dengan jawaban? Supaya Anda nanti begitu ketimpa pertanyaan kedua ini kan hilang lagi. Jadi gini, kuncinya menurut saya Mas, satu, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Kebanyakan orang itu gini, berusahalah untuk sejauh mungkin tidak mendekat ke prasangka-prasangka. Itu makanya butuh ilmu. Jadi sesuatu jangan dihadapi dengan prasangka, dipelajari, kan gitu. Semua yang Anda omongkan tadi, contoh-contoh itu kan prasangka-prasangka. Oh kayak anu kayak itu semua prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dhum ba'dha. Kan gitu di Al-Hujurat ya. Juz 26. Nah, jadi letaknya dia Islami atau tidak itu tergantung Anda melihatnya, tidak tergantung barangnya. Betul tidak Mas? Sekarang saya tanya, pelajaran biologi itu pelajaran agama apa non agama? Tergantung Anda melihatnya. Anda melihat sholat saja, kalau Anda sembah sholat sehingga Tuhan menjadi nomor 2 karena Anda menyembah sholatnya itu dan Anda bangga-banggakan sholatnya sehingga Allah menjadi nomor 2, Anda juga menjadi musyrik meskipun Anda khusyuk sholatnya, gitu kan? Jadi dia pelajaran agama bukan tergantung cara kita melihat. Kalau kita melihat daun-daun, pohon, tanah, preparat itu dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah telah diberi rahmat yang luar biasa berupa pohon-pohonan, berupa metabolisme kehidupan, ekosistem dan seterusnya, maka dia menjadi pelajaran agama. Meskipun kamu belajar syariat, kan barusan ada tamu, orang yang belajar, yang mengerti bahasa Arab, mengerti Quran, fasih, tapi dia tidak melihatnya secara Islam. Kan begitu kan? Barusan ada tamu di sini, dari Jerman apa dari Amerika itu. Nah, jadi kan tidak berarti kalau orang fasih baca Quran mesti Islam toh Mas. Jadi sekali lagi, mau metal mau apa,
Lu terserah kamu no. Nggak usah menilai metalnya, nggak usah menilai black metalnya. Kamu sendiri memperlakukan itu bagaimana? Ngerti maksudnya mas? Jadi letak syirik apa tidak, bid'ah apa tidak, baik atau buruk, tidak di barangnya tapi di hati dan pikiranmu sendiri. Kan begitu, betul enggak? Betul enggak? Tergantung kamu sendiri. Wong saya penderitaan aja tidak saya anggap keburukan kok. Saya itu penderitaan itu lah sudah menderita, masa saya menderita oleh penderitaan? Mending saya bergembira oleh penderitaan. Jadi lumayan toh, undi ya, 50%-nya penderitaan, 50%-nya kegembiraan. Anda itu sudah menderita, terus Anda menderita oleh penderitaan, goblok weh. Wes ndek utang nangis. Loh, nangis iku ya wis negatif, utang wis negatif, berarti numpuk-numpuk. Kalau Anda mendapat tekanan, Anda harus bangkit untuk menjadikan tekanan itu sesuatu yang menambah kekuatan hidup Anda, menambah kesadaran Anda, menambah ketangguhan Anda, kan gitu? Betul enggak? Makanya berdoanya jangan salah, jangan ya Allah ringankanlah bebanku. Nah perasaanku ora taktis kuwi. Sing luwih efektif ngene, ya Allah tambahkanlah kekuatanku untuk menanggung beban itu, kan gitu. Betul enggak mas? Nah kamu kalau bilang ya Allah ringankan bebanku, padahal kamu sedang dagang omsetnya 1 juta, terus kamu karena berat, terus kamu bilang ringankan, akhirnya omsetmu tinggal 500.000. Betul enggak? Betul enggak mas? Jadi doanya jangan ringankan bebanku, ya Allah tambahkan kekuatan padaku, ya toh, agar aku mampu menyangga beban yang kau berikan kepadaku. Kan gitu. Nah gitu loh mas. Jadi Anda sendiri sudah tahu jawabannya sebenarnya. Tidak ada masalah, itu semua tergantung Anda kok. Wong aku iki ono setan lewat, aku nggak masalah kok. Apa? Setan datang ke rumah saya, apa masalah saya? Aku tanya. Apa masalahku apa? Iblis teko nang omahku njur ngopo? Wong aku ndak mungkin taat sama dia kok. Sakarepmu kowe. Kowe ngletak-ngletak sakarepmu ning rasa ganggu aku. Apa masalahnya? Kok deket-deket sama setan? Kalau orang takut dekat sama setan berarti dia lemah terhadap setan, betul enggak? Kalau kamu kuat terhadap setan, Rinio. Ayo Rene, kan gitu. Maka naluri masyarakat itu selalu, itu dekat sama setan, berarti dia sendiri gampang masuk angin terhadap setan. Betul enggak? Betul enggak mas? Ngono rek urip iku, Rinio. Apalagi nyun sewu, ngimami ayo dirapatkan softnya supaya enggak diisi setan. Setan yang guyu. Lah rumah sama aku butuh sembayang apa piye? Iya tak kiwang-wangi. Setan yang lebih tinggi pangkatnya ketawanya agak dingin. Meskipun kamu rapatkan softnya, aku bisa masuk ke dalam hatimu. Aku bisa masuk ke dalam otakmu. Betul enggak? Kamu iya tak gue. Nah saya malah tak balik. Nah aku sekali-sekali jadi imam. Ayo setan jin kata sembayang mesisan gini. Ngunak. Salah apa enggak saya mas? Saya tanya, jin itu makhluk Allah bukan? Anda menginginkan makhluk Allah baik apa buruk? Iblis makhluk Allah bukan? Anda menginginkan iblis baik apa buruk? Kalau Anda menginginkan makhluk Allah buruk berarti Anda itu iblis. Betul enggak? Saya manusia, maka saya menginginkan iblis baik. Ayo biar. Nah aku menginginkan iblis itu jelek, berarti saya iblis. Karena iblis itu pekerjaannya mendorong dan menginginkan supaya manusia jelek. Nah saya tidak mau jadi iblis, terus bedanya apa iblis karo aku? Nah aku juga menginginkan iblis jelek. Saya selalu memahami iblis. Karena iblis itu, lebih coba, iblis itu taat sama Allah. Allah Jibril bilang sama iblis, suruh dia ke Muhammad. Kan gitu, ada kisah seperti itu. Terus apa tugasnya ya Allah kata Jibril? Itu iblis suruh menjelaskan kepada Muhammad apa saja yang dia lakukan untuk manusia. Suruh membeberkan strategi perangnya kepada manusia. Sekarang saya tanya, kalau memang iblis itu musuhan sama Allah, mau enggak dia diperintah ke Muhammad? Tapi iblis mau enggak datang? Mau. Jadi musuhan apa enggak? Kayak ya pekok saya.
Jangan. Nah, ini banyak ceritanya Mas. Jailun fil ardi khalifah. Aku menciptakan khalifah di. Lah kok setelah Adam dibikin kok ditaruh di surga? Sing salah sapa kuwi? Kan sudah bilang Allah bahwa dia bikin khalifah di bumi. Lah kok ditaruh di surga? Siapa itu yang salah? Siapa yang naruh di surga? Sudah kamu pelajari betul? Belum? Terus siapa yang membuat Adam pindah dari surga ke bumi? Bener nggak dia? Mutar ya. Dan lain sebagainya banyak sekali. Makanya sekali pohon larangan segala macam tadi itu dipikir lagi. Makanya jangan don Mas. Sekarang apapun saja, mau metal, mau death metal, mau opo wae, silahkan. Tapi kamu tidak bisa membuatku buruk. Kamu akan saya jadikan faktor untuk membuatku menjadi lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Oh, bener Pak? Gitu. Memang begitu hidup itu. Jadi kita jangan manusia aksani takwim kok. Aksani takwim dia paling tinggi kok. Sama malaikat aja lebih tinggi kita aslinya. Kan gitu Mas. Jadi kita tergantung kita, jangan kita kok tergantung benda di depan kita. Sholawatan syirik. Apa meneh? Ulang tahun bid'ah. Kenduren dolalah, ciangele, kan tergantung lah. Lagi ini kenduran apa ndak saya sama beliau ini. Lah nek ngene iki bid'ah, emah aku rene. Atene gareng ning panggung. Ini kan kenduran hakikatnya. Syariatnya loh bahkan kita makan bersama-sama boleh kapan saja bareng-bareng itu namanya kenduri. Kalau kenduri bid'ah, jur ada tamu ndak boleh menjamu. Kan kalau menjamu tamu kan makan bareng. Kenduri lah. Terus piye nek ngono ki bid'ah? Aku seneng aku. Jadi gue nang omahku aku meneng wae. Gitu ya Mas ya. Jelas ya oke. Tepuk tangan untuk saudara kita dari Tegal. Oke, the next. Tapi nanti karena banyak di tengahnya kita selingi lagu, siapa yang akan maju menyanyikan lagu lagi? Silakan maju. Mari Mas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma akrim warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma ansur warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir warham ala sayyidina Muhammad. Allahumma dha' warham ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, semangat, selesai hilang suaranya. Tolong dilengkapi Mas, diteruskan Mas. Jangan hanya sholawat, kalau bisa dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ayo semua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum. Ayo Mas teruskan. Seluruh Al-Baqarah ya Mas. Saya itu sebenarnya cuman pengen deket aja ke sini. Jadi saya bingung kalau mau disuruh ngomong apa. Gini aja. Urun rembuk dalam hal gagasan, urun rembuk dalam hal pemikiran. Banyak ulama yang mengatakan bahwa Islam itu telah sempurna. Ya, salah seorang desainer, saya nggak tahu negaranya mana, orangnya orang apa gitu, namanya siapa saya lupa. Cuman dia mengatakan bahwa apabila sebuah desain sudah dikatakan sempurna, itu bukan berarti tidak bisa ditambahkan apalagi, namun justru tidak bisa dikurangi dari desain tersebut. Makanya saya urun rembuk bahwa kesempurnaan Islam adalah bukannya Islam itu tidak bisa ditambah, bukan, tetapi Islam sudah tidak bisa dikurangi, namun bisa ditambah ketika istilah busana itu nempel gitu
budayanya nempel. Panjenengan tadi mengatakan cari unsur agama di lagu-lagu tersebut gitu. Saya langsung kepikiran pas lagu Inggris itu. Artinya opo? Langsung kepikiran saya. Oh, mungkin ini salah satu kata-kata utlubul ilma walau bisin. Kalau itu kan Cina, mungkin ini utlubul ilma walau bil Inggris kayak. Jadi biar biar kita paham bahasa Inggris. Itu salah satu perintah agama bahwa kita harus paham bahasa Inggris gitu. Itu yang bisa saya pahami dari lagu-lagu tersebut. Untuk pertanyaannya, saya pernah membaca bahwa para ulama-ulama di Indonesia itu, khususnya tanah Jawa, mereka tuh banyak yang kayaknya nyeleneh dalam artian syariatnya rapatnya ya begitulah. Tapi kalau Arab itu walinya kok senengnya nangis, terus senengnya kok teriak-teriak nang tengah gunung, tengah sawah. Nah, menurut panjenengan itu gara-gara apa itu? Kenapa kok wali Indonesia sama wali Arab itu berbeda gitu dalam cara pandang beragama begitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, Islam tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Pertanyaan Anda apa soal Islam itu? Urun saja apa bertanya? Oke. Ada masalah apa dengan Islam sehingga Anda urun tentang Islam? Alhamdulillah, tadi jenengan mengatakan bukan hanya pertanyaan sih, boleh pernyataan begitu. Jadi saya ngomong-ngomong waelah begitu. Kalau masalah yang bermasalah saya mungkin bukan Islamnya. Karena Islam itu tidak ada masalah dan tidak akan pernah punya masalah, dan dia tidak menanggung masalah apa-apa. Wong Islam itu nilai kok. Yang jadi masalah itu kan kita, kan gitu. Jadi yang kita pelajari itu diri kita. Kalau Islamnya sudah tidak ada masalah, Islam itu tidak masuk neraka, tidak masuk surga, ya toh. Islam itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu kita. Maka tadi awal saya tanya, subjeknya itu siapa? Kita. Dari kita ini subjeknya apa? Akal dan hati, kan gitu. Nah, akal kita, hati kita ini yang ada masalah sekarang. Bahkan sekarang ini kita agak gagal akal ini di Indonesia ini. Dalam banyak hal, dalam politik, pembangunan, segala macam agak gagal akal. Kalau Islamnya tidak ada masalah, Islam sudah beres. Dan Islam itu tidak punya masalah gitu loh. Kita yang setengah mati mengislamkan diri kita gitu ya. Yang kedua tadi soal yang terakhir itu, yang kedua Mas, yang kedua Injilis. Mas, apa gini, kalau ada angin bertiup itu masa Anda tidak ingat Allah? Anda tidak ingat Allah? Apakah Anda butuh angin tuh ngomong, hei aku angin gitu? Anda atau apa Anda selalu melalui kata untuk ketemu dengan Allah? Kenapa Anda pikir kalau bunyi ini ciptaan siapa ini kok ada bunyi? Ya. Mas Icit, Mas Joko. Jaluk mikrofon. Coba. Ini logam. Ya. Tes. Oke. Ini supaya Anda kalau mendengar musik bukan mendengar kata. Kalau Anda cari kata, browsing atau minta syairnya, gitu loh. Kalau Anda mendengar musik, begitu banyak unsur-unsur yang bisa kita syukuri. Coba, luwung itu dulu di dalam tanah, kemudian diambil jadi besi, terus kita gosok, kita potong-potong. Ini yang motong gamelannya itu Pak Gianto yang sebelah kiri itu dia yang motong, dia yang bikin nada. Nah, nada itu sendiri kan, ya Allah indah banget Allah itu.
kalau di India begini, kalau orang Jawa begini, orang Sunda begitu. Coba aku, Kiai Kanjeng standby. Iya. Semua. Baik. Mas Joko, ini gamelan apa namanya? Ini gamelan Jawa, apa gamelan Sunda, apa Bali, apa Barat, apa Arab? Ini gamelan Kiai Kanjeng yang dirumuskan oleh Pak Nevi Budianto yang kebetulan beliau hari ini tidak rawuh, tidak berangkat. Kemudian ini bukan selindro, bukan pelok, tetapi bisa nyelindro, bisa melok, bisa barat, bisa ngarabik, bisa nyina, bisa nyundro. Kalau Anda mengenali musik sehingga Anda mensyukurinya, maka Anda pasti akan cari selindro itu apa, pelok itu apa. Kalau Arab kan ada kiro asap, ada itu bukan Jawa, itu Arab. Salah satu dari sekian banyak notasi Arab. Kalau selindro misalnya leri ler tandure wosu, itu selindro. Kalau pelok gimana Mas? Ler iler tandure wosu milir miring itu pelok. Saya itu enggak perlu kata-kata kalau dengerin musik. Aku itu mendengar halilintar itu apa yang langsung masuk ke benak kita apa? Kekuasaan Allah, kedahsyatan Allah. Jadi semua itu kepentingan adanya apa saja itu hanya untuk satu, yaitu supaya kita ingat Allah. Itu dok. Untuk apa kamu kawin tapi tidak ingat Allah? Mending tidak kawin tapi ingat Allah. Kan begitu. Tapi aku tahu jawaban mereka yang baik adalah ya kawin ya ingat Allah. Arek-arek yang menunggu. Itu ya Mas ya. Jadi kamu pikir Mas Doni yang nyanyi ngerti artinya? Nggak ngerti juga dia. Dan tidak perlu ngerti, untuk apa ngerti. Enak aja. Emang berapa persen orang Islam yang kalau membaca Quran dia tahu artinya? Saya tanya, hafidul Quran, hufadul Quran, anak-anak, orang-orang yang hafal Quran, ketika membaca dia ngerti artinya enggak? Jadi jangan sok cari kata dan arti bohong. Gitu loh Mas, penting untuk mengerti artinya, tapi itu kalau Anda tidak mengerti tidak mengurangi hubungan kita dengan Allah. Kamu itu cewek cantik gimana bisa jelasin kamu? Lah nggak bisa toh, pokoknya cantik. Enggak gini loh, seperti gimana cantik bagaimana bisa kamu jelasin? Kan nggak bisa. Jadi kamu paham nggak sama cantik tadi? Kan enggak toh. Jawabannya pokoknya lihat sendiri. Ya, kan gitu kan. Jadi Anda jangan terlalu kognitif, jangan terlalu literer. Nanti Anda kehilangan keluasan dunia gitu ya Mas ya. Kalau soal wali tadi aku nggak ngerti. Wali Jawa sama wali Arab tadi. Saya juga belum pernah ketemu wali Arab teriak-teriak, belum pernah. Dan aku jenenge wali ku apa ya gak ero aku gitu ya. Kalau saya bilang saya jawab berarti Anda akan menyimpulkan oh Cak Nun wali. Karena rumusnya la yariful wali ilal wali. Kalau saya menjawab berarti nanti Anda akan menuduh saya wali. Kan begitu kan? Gitu. Terus Anda meneruskan dalam hati berarti aku ya wali. Kan gitu kan? Terus nanti arti mujib. Ini dialog antar wali. Coba ya, coba aku jaluk coba. Ini beberapa contoh aja Mas ya, untuk supaya Anda bersyukur aja, bukan soal Kiai Kanjeng anti kebesaran. Kiai Kanjeng tidak mencari kehebatan. Kiai Kanjeng takut kepada kedahsyatan. Kiai Kanjeng itu cuma melayani sebisa-bisa, apa saja, siapa saja di depannya itu dok. Jadi tidak ada hebat-hebat.
Gak ono kebesaran. Allahu Akbar selain Allah tidak akbar. Kan begitu kan? La haula wala quwata illa billahil azim. Semua kekuatan, semua kekuasaan hanya milik Allah. Kita cuman diciprati dan dipinjamin. Maka kita tidak akan mengejar kebesaran, kita tidak akan mengejar kehebatan-kehebatan. Kita setia aja kepada Allah, setia kepada sunnahnya, setia kepada syariahnya. Coba sekarang, coba Sunda. Pak Is. Yo, ayo. Coba. Ini gamelan Kiai Kanjeng tapi mencoba merespon lagu Sunda. Upamanya. Ini contoh aja untuk bersyukur. Dan beliau tadi mengatakan, beliau kalau wiritan mendengar musik itu bisa sampai nangis. Anda kalau cari musik, pertimbangannya apa? Sebentar. Pertimbangannya apa? Kok kamu milih musik apa, B apa C itu pertimbangannya apa? Apa pertimbangan nilainya apa? Seneng enggak seneng? Kalau saya punya pertimbangan, kalau musik itu membuat saya lemah, saya tidak mau. Jadi saya mendengarkan musik, saya pilih yang kalau saya mendengarkannya saya menjadi kuat, saya menjadi hatinya menjadi utuh, ya semangat spiritual saya menjadi meluap-luap, dan saya pleng situ rasanya pleng gitu. Maka saya milih Umi Kulsum, salah satunya, karena dia menghimpun tenaga, gitu ya. Tidak ada proporsi yang tepat untuk ngomong rasialisme, untuk ngomong pribumi, non pribumi. Itu kita menjadi kacau sekarang. Misalnya teman-teman di Jakarta kan bingung, kalau tidak milih Ahok katanya anti Cina. Tapi kalau milih Ahok tidak disebut pro Cina. Kan gitu. Coba pikir. Nek anti Ahok jare, nek orang milih Ahok jare anti Cina, nek milih Ahok ora disebut pro Cina. Loh, iki ngene-ngene iki akan jadi masalah kalau kita tidak hati-hati. Dan itu PR Anda ketika nanti Anda menjadi pemimpin di Indonesia. Kita sekarang sedang muluk-muluk orang karu-karuan. Dan saya, teman-teman sekalian, jangan pernah mengatakan saya tidak mencintai Indonesia. Gitu ya. Sampai hari ini saya menemani rakyatnya, kabupaten ke bawah saya temani. Tapi kalau ke atas, saya lihat-lihat dulu, kalau mereka memang membutuhkan saya akan bantu. Tapi kalau mereka tidak minta tolong dan tidak merasa ada masalah, maksud saya akan nyerotong datang untuk sok-sok akan membantu. Jadi kalau ke sini tidak ada masalah, tapi kalau ke atas nanti dulu. Kalau kabupaten ke bawah, bupati ke bawah tak temenin, tapi kalau Pak Gubernur ke atas nanti dululah. Kita orang kecil saja dulu, karena di atas sedang ada masalah luar biasa. Di sini tidak ada masalah. Di sini tidak ada masalah. Apalagi ketua demanya bisa nyanyi. Tidak masalah. Oke. Sekarang saya mohon diteruskan, tapi nanti kita selingi lagi Kiai Kanjeng ini, teman-teman sekalian, saya mohon doa. Ini pimpinannya namanya Pak Nevi Budianto yang seharusnya duduk di belakang sini nih. Nah, istrinya barusan operasi kanker serius di rahimnya dan di seluruh perutnya. Jadi operasi besar-besaran, sehingga beliau harus menemani istrinya. Terus vokalis utama Kiai Kanjeng Mas Zainul Arifin yang suaranya luar biasa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Islamianto yang juga suaranya bagus, itu istrinya dipanggil oleh Allah 50 hari yang lalu dan sekarang masih harus menemani anaknya kecil di rumah. Tinggal terus Mbak Nia sama Mbak Yuli, kemarin kan kita keliling Jawa Timur 8 hari nonstop, ditambah saya 1 hari di Jakarta, terus ditambah Kiai Kanjeng juga 1 hari kemarin di Sleman, ya, di PPPG. Jadi Mbak Nia sama Mbak Yuli undi anak telu, undi anak papat, kan ora iso saka Mojokerto dikongkon rene. Jadi akhirnya hanya ada Mas Imam sama Mas Doni. Maka sekarang saya akan minta yang nyanyi jangan vokalis Kiai tapi manajer Kiai Kanjeng, tak suruh nyanyi. Jadi nanti dulu Mas Alis tenang dulu, 1-2 pertanyaan dulu, baru nanti Mas Ali merunding akan menyanyikan lagu apa. Gitu loh. Jadi di Kiai Kanjeng itu manajernya aja bisa nyanyi.
Itu ibarat sayur bung gitu. Ngerti bung? Bung isih bung we penake kaya ngono. Apa meneh pring gitu kan.